Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Izan Damari. Saya Hmm. mahasiswa UIN Cyber Teknik di Cirebon. Kebetulan saat ini saya sedang meneliti Pak terkait dengan UMKM syariah, khususnya yang Hmm. berada di kota ataupun kabupaten Cirebon. Gitu. Hmm. Ya, pada kesempatan kali ini saya memohon izin kepada Bapak, apakah diperbolehkan untuk bertanya terkait dengan UMKM syariah Pak? Gimana? Monggo silakan. Alhamdulillah. Mungkin sebelum jauh, boleh perkenalan dulu Pak, namanya siapa? Nah, perkenalkan dulu sebelumnya Mas, terima kasih banyak atas kesempatannya juga. Saya Dimas Roman Noval, selaku manajer produksi di perusahaan Raw Herbal Design di daerah Cirebon Timur. Panggilannya enaknya siapa ya Pak? Pak Dimas aja nggak apa-apa. Oke, Pak Dimas. Berarti untuk saat ini jabatannya di perusahaan manajer produksi ya Pak? Ih, betul. Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak. Ini untuk mungkin perusahaannya bergerak di lini usaha apa ya Pak? Ya, perusahaan kami sendiri itu bergerak di bidang teh herbal, di mana fokus kami kepada rempah-rempah yang dijadikan atau dibungkus menjadikan eh, teh kemasan, teh yang siap teh yang siap saji atau teh celup seperti itu. Berarti produknya berupa teh herbal ya Pak, gitu. Ini betul. Oke, baik. Mungkin bisa Bapak ceritakan begitu Pak tentang usaha yang dijalankan saat ini. Ya, alhamdulillah kami menjalankan teh herbal ini telah bersertifikasi halal karena kita juga memang dari awal itu mengedepankan kebermanfaatan dari setiap seduhan teh yang kami miliki. Kami memproduksi dan menjual teh herbal yang ini itu untuk memfokuskan kepada kualitas yang tinggi dengan menggunakan bahan-bahan alami dan proses yang kami jaga agar tetap higienis. Dan ya tadi usaha kami itu tidak hanya fokus kepada keuntungan saja, sebab perusahaan kami bermula dari usaha bersama yang menguntungkan. Baik, berarti untuk tehnya sudah memiliki sertifikasi halal ya Pak? Sudah, alhamdulillah dari Alhamdulillah. 2020 kalau nggak salah. Oh, 2020. Kalau terkait berjalannya usaha Pak, dimulai dari kapan ya Pak? Nah, untuk awalnya kita mulai di tahun 2019 pertengahan. Itu kami mulai merintis, kami mulai membangun sebuah sistem, kami mencari bahan baku dan lain sebagainya hingga pada akhirnya berjalan hingga saat ini. Baik, dari tahun 2019 Pak. Mungkin seperti yang kita ketahui ya Pak, ketika terjadinya pandemi COVID-19, begitu. Pandemi mengakibatkan kondisi perekonomian seluruh dunia ataupun mungkin salah satunya Indonesia mengalami krisis ekonomi atau mungkin lebih tepatnya resesi ekonomi ya Pak. Bisa Bapak ceritakan pengalaman usaha Bapak ketika menghadapi krisis ekonomi pada saat itu Pak? Kami juga menghadapi beberapa tantangan sebenarnya yang bukan hanya sekedar kemarin, tapi memang COVID-19 itu sangat berdampak bagi perusahaan kami yang mana terbilangnya baru di 2019 kami langsung dihadapkan oleh COVID-19 tersebut dan pada akhirnya ya tapi alhamdulillah gitu di situ memberikan banyak kebermanfaatan, memberikan banyak insight, memberikan banyak pelajaran bagi kami gitu bagi perusahaan agar langsung terus adaptif dalam dunia yang serba berubah di saat ini gitu. Hmm, Dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mendalami dari segi digital hingga pada akhirnya kita lebih memfokuskan lagi kepada penjualan secara digital. kalau pertama kali adanya krisis ekonomi pada waktu itu bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan gitu. Untuk pertama kali karena memang kita juga masih baru, tentu dalam fase-fase perintisan seperti itu kita masih mencari pelanggan yang masih mencari pelanggan yang memang loyal, yang memang mencari tepat pada pasar yang kita tuju seperti itu. Namun ya dengan adanya apa sih pandemi COVID-19 tersebut kita itu apa ya sangat cekal sekali, sangat terganggu sekali, yang pada akhirnya kita harus memutar
pikiran, kita memutar mencoba banyak strategi yang pada akhirnya tadi kita menemukan kita bisa mensiasati hal tersebut dengan kita merambah kepada dunia digital gitu. Dengan digital kan kita bisa mencakup, kita bisa menjangkau masyarakat lebih luas dan semoga dengan hal tersebutlah kita bisa bertahan hingga saat ini gitu. Apalagi usaha Bapak berdiri di tahun 2019 pertengahan ya Pak tadi ya Pak, kalau nggak salah. Iya, betul. Berdiri di tahun 2019 pertengahan, kemudian setahun kemudian ketika perusahaan lagi merangkak, bisa begitu bahasanya, terjadi krisis ekonomi mengakibatkan aktivitas perekonomian sedikit turun begitu ya Pak. Kalau dari Hmm. tantangan utamanya pada saat itu Pak, pada saat krisis ekonomi apa saja ya Pak? Eh, Ya, tadi mungkin udah disebutkan juga ya dari pertama pelanggan itu yang pada akhirnya sebenarnya berpengaruh juga kan kepada pendapatan atau kas yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Nah, dan di situ juga kita banyak belajar, kita langsung diberikan cash yang luar biasa. Pada akhirnya kita bisa untuk mengelola keuangan lebih baik lagi gitu dengan melakukan efisiensi biaya dan kita juga memikirkan bagaimana cara meningkatkan penjualan dan terus memikirkan bagaimana kita cara mempertahankan pelanggan tersebut gitu. Entah kita melakukan servis saat itu kita benar-benar memberikan feedback gitu dari atas permintaan dari pelanggan dan pada akhirnya kita bisa untuk menjaga loyalitas dan terus memberikan kenyamanan, pada akhirnya menghasilkan pembelian yang berulang daripada pelanggan tersebut gitu. Salah satu tantangannya tadi berarti penurunan permintaan dari konsumen begitu sehingga menyebabkan pemasukannya juga berkurang begitu ya Pak. Dan untuk langkah-langkah yang konkret dari Bapak untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi bagaimana ya Pak? Ya, tadi untuk langkah-langkah yang kami terapkan di saat krisis pandemi COVID-19 tersebut, selain tadi akhirnya kita merambah kepada penjualan online agar jangkauan kita lebih luas, dan juga kita melakukan efisiensi biaya dan juga mengembangkan produk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi kita itu adaptif, kita itu merespon dengan baik bagaimana kebutuhan pasar, bagaimana ketertarikan pasar, bagaimana bisa menghimpun gitu loh perhatian masyarakat. Karena kan terkadang herbal itu kurang familiar gitu loh, seperti manfaatnya dan sebagainya. Pada akhirnya kita memutar otak kita untuk bagaimana cara membungkus produk herbal ini agar bisa diterima dengan baik oleh pelanggan tersebut gitu. Krisis ekonomi pada saat itu Pak, bagi Bapak apa maknanya ya Pak? Ketika Bapak mengalami ataupun menghadapi krisis ekonomi pada saat itu gitu. Kalau makna sih tadi mungkin ya karena memang kita bergerak di bidang apa produksi juga dan kita juga bergerak di bidang marketing. Pada akhirnya kita harus terus adaptif gitu loh. Kita tidak bisa untuk berdiam diri dengan sistem yang kita miliki sebelumnya, tapi kita harus lebih adaptif dan kita juga harus lebih tangguh dengan menghadapi ketidakpastian pasar tersebut dengan keadaan ekonomi yang sekarang juga kan seperti perangan dan lain sebagainya juga kan berita-berita yang tidak pasti juga itu mempengaruhi ekonomi juga gitu dan ya itu harus kita tingkatkan dalam berinovasi kita harus berfokus juga untuk mempertahankan produk kita gitu. Baik, berarti memang ada maknanya ya begitu ya Pak ketika pada Hmm. saat itu menghadapi krisis ekonomi sehingga mungkin bisa dikatakan Bapak menjadi lebih siap begitu ya Pak terkait bagaimana Betul. mengelola perusahaan hingga sekarang ini begitu. Ini pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan penutup. Mungkin apa harapan Bapak untuk UMKM syariah ataupun UMKM yang bersertifikasi halal pada saat ini? Mengingat kondisi perekonomian kita kan untuk beberapa tahun ke depan belum pasti ya Pak. Hmm. Mungkin bisa disampaikan harapan-harapannya Pak. Jelas sekali ya Mas, kayak sebenarnya bukan hanya sekedar kondisi ekonomi, bahkan sampai kepada daya beli masyarakatnya juga sebenarnya lagi tuh. Namun ya tetap kita jangan hanya fokus kepada masalah, tapi kita fokus kepada alternatif penyelesaiannya itu seperti apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita inovasikan lagi gitu. Karena memang saya berharap sekali gitu dari UMKM, apalagi yang berbasis syariah ya, yang kita mengedepankan
kebermanfaatan bagi semua itu dapat terus berkembang dan jadi tulang punggung ekonomi Indonesia gitu. Karena memang ya dari awal dari akar rumput itu apabila kita bisa kuat, kita bisa membangun secara bersama gitu. Tentu itu dampak ekonomi kepada masyarakatnya itu akan lebih kuat lagi gitu. Mungkin tadi perkataan Bapak yang perlu di-highlight begitu ya Pak, bahwa benar bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia pada saat ini gitu. Ya mungkin semoga harapan-harapan dari Bapak atau mungkin harapan-harapan dari seluruh warga Indonesia begitu ya, semoga dapat terjadi dan terkabulkan. Mungkin itu saja Pak, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Mungkin saya mau minta maaf apabila saya telah mengganggu waktunya Bapak, dan terima kasih, semoga beberapa penjelasan dari Bapak ini bermanfaat bagi saya dan orang-orang yang akan mendengarkan nantinya. Karena kami mendapatkan pandangan baru terkait dengan UMKM dari sudut pandang pelaku UMKM-nya sendiri begitu Pak. Terima kasih Iya. Pak. Assalamualaikum Iya, sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.